Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 menuliskan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dalam Roma 8 ayat 28 ditulis, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saat ayat yang tertulis di atas telah menjadi dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan, maka dalam segala situasi dan peristiwa, apapun yang memang harus kita hadapi, kita dapat dengan mudah bersyukur. Bahkan saat ada dalam peristiwa buruk sekalipun, musuh tidak akan pernah punya pijakan untuk membuat kita berpikir buruk tentang Tuhan. Kita tahu dengan pasti bahwa Bapa tidak mungkin merancang hal yang buruk. Sekalipun menurut ukuran manusiawi, apa yang sedang kita alami merupakan hal negatif. Namun kita tahu dengan pasti, di balik itu semua, Tuhan sanggup mengubah segala hal buruk untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Musuh memang bertujuan atau memiliki rencana untuk mencuri, bahkan membunuh dan membinasakan diri kita. Tapi rancangan Tuhan jauh lebih kuat untuk menelan segala rancangan musuh. Bagian kita adalah terus mengisi diri kita dengan firman Tuhan, sehingga apapun hal yang harus kita hadapi, dari dalam batin kita akan selalu memancarkan firman. Yang teringat firman, dan yang muncul firman. Pakai mulut kita untuk mengucapkan atau mendeklarasikan berkali-kali ayat-ayat firman yang merupakan pernyataan janji Tuhan yang menyatakan kasih setianya. Sebab ketika firman Tuhan selalu ada dalam diri kita, maka pada saat yang sama cengkeraman realita Tuhan juga akan semakin nyata. Inilah yang membuat kita kokoh dan tidak tergoyahkan, sekalipun sedang menghadapi peristiwa atau kondisi yang buruk. Yang pertama, Tuhan tidak pernah merancangkan hal buruk di dalam hidup kita. Walaupun kita mengalami ada suatu peristiwa buruk dalam perjalanan hidup kita, yakinilah Dia adalah Allah yang setia dan tetap bekerja. Rancangannya tidak akan pernah gagal dan batal dalam hidup kita. Dengan adanya tantangan dan pergumulan dalam hidup kita, di dalam kedaulatannya, Dia berkuasa untuk memutarbalikkan keadaan yang ada, untuk memberi kita kemenangan, sehingga kita bisa selalu menyaksikan kebaikan dan kesetiaannya. Karena itulah yang Tuhan inginkan, agar hidup kita bisa menjadi suatu message untuk menceritakan perbuatan-perbuatan tangannya yang besar dan ajaib. Selama ini, Tuhan selalu membuktikan kesetiaannya, dan Ia Tuhan yang selalu setia dalam segala keadaan. Sekarang, dari pihak kita, apakah pikiran kita tetap setia dan percaya kepada Dia dalam segala keadaan? Ini waktunya bukti cinta kita terhadap Dia terekspresi dengan nyata, bahwa memang yang kita cintai hanyalah realitanya. Yang kedua, Tuhan selalu melihat, mengikuti, dan memperhatikan kehidupan sehari-hari kita. Tidak ada peristiwa atau hal apapun yang dapat mengagetkan Tuhan. Jadi kita pun tidak perlu harus terkaget-kaget, apalagi syok dengan apa yang terjadi atas hidup kita. Sebab sesungguhnya Dia tidak mengizinkan sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan dan pengawasannya. Matius 10 ayat 29-31 menulis, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Bahkan burung pipit yang tidak berharga sekalipun diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan.
terlebih diri kita yang adalah makhluk ciptaannya yang spesial. Hidup kita sungguh sangat berharga di mata Tuhan, dan Dia mau kita meyakini bahwa Dia selalu melihat, mengawasi, dan memelihara hidup kita. Dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-13, dalam terjemahan versi mudah dibaca dituliskan, Tuhan berbicara kepada Hagar. Ia mulai memakai nama baru untuk Allah. Ia berkata kepadanya, "Engkau Allah yang melihat aku." Ia mengatakan itu karena ia berpikir, "Aku tahu bahwa di tempat ini pun Allah melihat aku dan memelihara hidupku." Firman juga menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia, dan ketika kita dicobai, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Dia akan selalu memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jika kita membangun perspektif dan dasar keyakinan ilahi ini, maka percayalah, tidak akan ada panah-panah api si jahat yang dapat melukai, apalagi membunuh iman kita kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang percaya yang selalu berpegang teguh pada firman dan kokoh meyakini janji-janjinya. Maka sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, kita akan selalu keluar sebagai umat pemenang. Yesaya 43 ayat 2 menulis, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Amin.